Pemirsa WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia melakukan pencabutan darurat COVID-19 seiring situasi global yang terus terkendali dalam 1 tahun terakhir. Kementerian Kesehatan RI pun belum dapat memastikan kapan status pandemi COVID-19 akan diakhiri. Kementerian Kesehatan RI akan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo untuk mencabut status darurat COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, Badan Kesehatan Dunia mencabut status Public Health Emergency of International Concern untuk COVID-19 pada Jumat 5 Mei 2023 lalu. Kementerian Kesehatan juga akan berkoordinasi dengan kementerian lain untuk membuat rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Namun nyatanya angka kasus COVID-19 di setiap negara masih dalam kondisi fluktuatif, tidak terkecuali di Indonesia. Kendati begitu, keputusan pencabutan status darurat COVID-19 harus merujuk pada kesiapan setiap negara dan melihat kondisi dalam negeri. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Bu Nadia, selamat siang. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Kabar sehat, Mas Andri, salam sehat. Baik, kita langsung saja membahas tentang pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO ya. Nah, kalau kita lihat memang secara global ini memang terjadi penurunan kasus ya yang lumayan signifikan beberapa bulan terakhir dan sehingga ini membuat WHO mencabut status darurat COVID-19. Namun apakah sekarang timingnya atau waktunya ini tepat Bu Siti Nadia? Bu Siti Nadia, bagaimana tanggapan Anda? Iya, Mas Andri. Jadi sebenarnya sebelum WHO mengumumkan bahwa kedaruratan kesehatan terkait COVID-19 itu dicabut di tanggal 6 Mei yang lalu, sebenarnya Indonesia sendiri itu sudah berkonsultasi ya sejak 4 bulan yang lalu dengan WHO untuk kemudian menyatakan ya Indonesia untuk mencabut status kedaruratan COVID-19 di Indonesia. Nah, pada waktu itu kita dalam proses konsultasi WHO memang mengarahkan ada beberapa hal yang harus disiapkan seperti mengacu kepada strategi kewaspadaan dan respon tata kelola COVID-19 2022 sampai 2025. Nah, kita sedang dalam proses ke arah sana ya untuk kemudian memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang sudah dikatakan oleh WHO tersebut. Jadi Indonesia sebenarnya dalam posisi yang sangat aman ya kalau kita lihat pandemi kita ini semakin terkendali. Kalaupun juga terjadi peningkatan kasus kemarin karena adanya subvarian baru terus, tapi saat ini tren jumlah kasus konfirmasi juga cenderung terus menurun. Sekarang ini sudah di bawah 1.000 lagi nih Mas Andri angkanya. Baik, jadi kita memang memasuki masa transisi ya dari pandemi mau masuk nih ke endemi. Dan positivity rate kita juga dikatakan juga rendah ya, di angka 2%-an dari angka yang dikatakan batas amannya dari WHO itu adalah 5%. Tapi apakah ini juga bisa dikatakan bahwa kita benar-benar aman dari berbagai resiko penularan COVID-19, terutama kaum yang rentan ya, yang terpapar oleh COVID-19 seperti lansia, anak-anak, dan orang dengan komorbid, Bu Nadia? Iya, ini makanya mengapa kemudian WHO selalu mengingatkan negara-negara kalau ingin mencabut situasi pandemi itu perlu ada suatu tata kelola ya untuk antisipasi dan respon COVID-19 sampai dengan 2025. Karena kita tahu bahwa berakhirnya pandemi bukan berarti virus COVID-nya juga hilang ataupun sudah tidak ada lagi. Virusnya akan hidup bersama kita, masih bisa menularkan kepada kita. Virus COVID-19 juga masih bisa bermutasi, contohnya subvarian Arcturus kemarin, yang kemudian masih bisa cepat menularkan. Dan walaupun fatalitasnya rendah, tetapi pada kelompok-kelompok tertentu seperti pada lansia, orang yang punya penyakit komorbid tidak terkontrol ya, seperti orang yang punya penyakit darah tinggi, dia darah tingginya tidak pernah terkontrol dengan baik, atau orang yang punya penyakit gula darah juga
tidak terkontrol itu memiliki fatalitas yang cukup besar, baik itu untuk dirawat di rumah sakit maupun untuk kemudian berakhir pada kematian. Kita masih bisa lihat ya, banyak lansia dan orang yang punya komorbid yang kemudian meninggal ya. Kemarin kasus kematian kan sampai dengan 37 dan dirawat di rumah sakit itu sampai dengan ada total ada sekitar 3.000-an kasus yang dirawat di rumah sakit yang dengan faktor resiko tadi. Nah, seiring juga perlu kita ketahui faktor resiko fatalitas ini meningkat dengan orang-orang yang vaksinnya itu belum sampai pada booster kedua. Jadi orang yang mendapatkan booster itu resiko fatalitasnya jauh lebih rendah. Baik, jadi untuk vaksinasi juga harus tetap dilakukan ya. Nah, sebelum ke vaksinasi saya masih ingin membahas tentang hidup berdampingan dengan pandemi atau COVID-19-nya itu sendiri. Sebetulnya apa yang ingin direalisasikan oleh pemerintah? Hidup berdampingan seperti apa yang akan direalisasikan oleh pemerintah mulai dari sosialnya, kemudian dari budayanya dan fasilitas kesehatannya juga ya, apa yang harus perlu diadaptasikan dengan kehidupan yang berdampingan nantinya dengan COVID-19, Bu Nadia? Iya, jadi dengan dicabutnya situasi pandemi, berarti tanggung jawab ya untuk penanganan, pengobatan ini akan lebih banyak kepada individu masing-masing. Hmm. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin tertular COVID-19, ya kita tentunya harus tadi ya, misalnya vaksinasi, kemudian pastikan misalnya cuci tangan ya seperti itu. Atau kemudian kalau kita batuk pilek, kita gunakan masker ya supaya kita tidak semakin rentan untuk tertular dengan orang lain. Nah, kalau kita memiliki gejala batuk, pilek, demam, tidak ada salahnya kita langsung melakukan pemeriksaan swab test COVID-19. Jadi tanpa perlu himbauan pemerintah kalau seperti dulu ya, tapi kita secara sadar memeriksakan diri dan kalau kita positif itu kita melakukan isolasi secara mandiri dan masih bisa mengakses layanan telemedicine ya untuk kemudian kalau kita melakukan secara sadar bahwa kita mencegah penularan kepada orang lain tentunya dengan melakukan isolasi tadi. Nah, yang kedua juga adalah bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat harus tetap kita terapkan. Dan yang paling penting adalah tadi menjaga kalau kita punya penyakit-penyakit komorbid tadi ya, Mas Andri ya, di mana supaya kalau kita punya penyakit hipertensi ya rajin berobat, kontrol ya, sebulan sekali mencek tekanan darahnya seperti itu ya. Kalau memang harus minum obat secara teratur dan kita pastikan tadi penyakit-penyakit ini terkontrol dengan baik supaya ya resikonya juga tidak besar untuk kita seperti itu. Nah, ini mengedukasi masyarakat bahwa berakhirnya pandemi jangan sampai terjadi euforia bahwa berakhirnya sama dengan berakhirnya COVID ya. Berarti kan berakhirnya pandemi sama dengan berakhirnya COVID itu tidak betul. Jadi pandemi adalah situasi kedaruratan. Saat ini COVID-19 sudah tidak menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, tetapi dia masih bisa menularkan dan masih bisa menimbulkan peningkatan kasus sama seperti kalau kita lihat penyakit-penyakit yang ada sekarang itu ya seperti demam berdarah ya yang pada waktu-waktu tertentu bisa menimbulkan kejadian luar biasa. Baik, jadi ini perlu digarisbawahi ya, pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO bukan berarti pandeminya atau COVID-19-nya menghilang. Ini tetap masih ada COVID-19-nya. Untuk itu tadi perlu kita lakukan juga seperti yang diucapkan oleh Bu Nadia, protokol kesehatan, vaksinasi, dan PHBS juga harus tetap dilakukan ya di tengah situasi kita saat ini. Nah, saya ingin membahas tentang vaksinasi. Warga kita sudah menerima booster kedua atau vaksin dosis keempat. Nah, seterusnya apakah juga harus dilakukan lagi, diberikan lagi dosis kelima, 6, dan seterusnya Bu Nadia, supaya kita tetap meningkat imunitasnya, mengingat ya vaksinasi ini efikasinya menurun 6-7 bulan berikutnya. Ya, nanti ini juga termasuk yang sedang dikaji ya. Kalau kita melihat saat ini rekomendasi dari WHO itu adalah pemberian vaksinasi pada kelompok yang
beresiko tinggi ya. Nah, kelompok beresiko tinggi ini diserahkan kepada negara-negara masing-masing ya untuk kemudian mendefinisikannya seperti apa. Nah, kita juga sedang melihat ya apakah kemudian kita tahu bahwa vaksinasi ini kan benar-benar menurunkan fatalitas ya, sehingga penyakit COVID ini tadi sudah tidak menimbulkan kedaruratan, sehingga kita nggak perlu lagi, Mas Andre, rumah sakit darurat ataupun tempat isolasi terpusat. Cukup dengan masyarakat melakukan isolasi secara mandiri, dan rumah sakit juga sudah bisa menampung pasien-pasien COVID-19. Nah, tentunya nanti kalau kita lihat dengan kondisi ini kan berarti fatalitas sudah sangat betul-betul rendah angkanya. Dan kemudian imunitas dari masyarakat dan individu juga sudah lebih baik, sehingga orang yang positif juga cenderung tidak bergejala atau gejalanya ringan. Bahkan durasi sakitnya itu 3 hari atau paling lama 5 hari sudah negatif hasilnya. Berbeda sekali dengan dulu ya, mungkin masih ingat 14 hari baru negatif ya, Mas Andrew ya. Juga gejalanya yang tadinya sampai paru-parunya ada infeksi atau kemudian butuh ICU, sekarang kan lebih banyak yang gejalanya itu batuk pilek biasa yang 3-4 hari sudah hilang gejala-gejalanya. Jadi itu sebenarnya adalah proteksi yang diberikan oleh vaksinasi. Nah, ke depan tentunya ini juga jadi bagian kajian apakah nanti vaksinasi ini hanya untuk kelompok-kelompok yang risiko tinggi. Nah, kita tunggu selesainya para ahli yang menyatakannya apakah perlu booster 5-6 atau memang harus pengulangan vaksinasi 2 kali secara lengkap. Nah, nanti begitu juga pilihannya, apakah ini nanti masih vaksinasi wajib ya, seperti dalam program, ataukah nanti bisa vaksinasi pilihan. Misalnya kita tahu seperti vaksin meningitis ya, untuk yang menunaikan haji atau umroh, atau yang umroh khususnya, itu bisa memilih apakah akan disuntik meningitis atau tidak. Baik, jadi sejauh ini masih dalam kajian pemerintah, tapi untuk kelompok rentan sebaiknya melengkapi dosis vaksinasinya untuk membuat barrier atau membuat sebuah perlindungan ya, memproteksi dirinya dari berbagai macam virus, utamanya adalah COVID-19. Baik, terima kasih Bu Betul Nadia. sekali. Kita akan melanjutkan lagi diskusi menarik ini, namun usai jeda ya Bu. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, belum lama ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri dan banyak warga kita yang pulang ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan di sana. Nah, ini biasanya momen Hari Raya Lebaran, di mana momen ini bisa menjadi salah satu patokan juga ya, apakah betul-betul terkendali COVID-19 kita, karena biasanya habis Lebaran di tahun-tahun sebelumnya angka kasus kita melonjaknya cukup tinggi. Nah, ini apakah kita juga harus melakukan lagi, meningkatkan lagi sistem mitigasi kita mulai dari testing, tracing, dan surveillance juga, Bu Nadia? Ya, kalau kita lihat ya selama 10 bulan terakhir ini kasus COVID-19 betul-betul terkendali ya dengan indikator-indikator angka-angka yang sangat rendah ya. Artinya misalnya kasus konfirmasi harian kemarin itu kan di bawah angka 200. Padahal kita tahu ambang batas dari WHO itu untuk Indonesia itu sekitar 8.000 sampai 10.000 kasus per hari. Dan kemudian kalau kita lihat tingkat keterisian perawatan rumah sakit itu rata-rata di bawah 1%, ya kan. Padahal kita ingat dulu sempat mencapai 40% atau 50% ya. Dan angka kematian itu 1 per 100.000 penduduk, artinya minimal satu hari itu dibutuhkan kurang lebih kematian sebanyak 1.000 orang baru kemudian dikatakan pandemi kita ini tidak terkendali dengan baik. Nah, kalau kita lihat kan angka-angka itu sangat jauh dari capaian kita saat ini, sehingga memang kita tidak perlu lagi melakukan pembatasan kegiatan masyarakat tadi ya. Kita tahu PPKM sudah dicabut ya Mas Andre ya, dan kita tidak perlu lagi menerapkan PPKM ini karena kemudian walaupun prokes sudah semakin dikurangi ya, jaga jarak sudah berkurang, mungkin sebagian besar masyarakat juga sudah tidak menggunakan masker pada tempat-tempat terbuka atau tempat-tempat umum, tetapi tetap ya kita himbau bahwa penggunaan masker ini pada kemarin terutama pada saat Idul Fitri, pada saat misalnya
tempat padat ya, antri misalnya mau masuk kapal laut seperti itu kan biasanya berdesak-desakan, itu gunakan masker ya untuk menjaga. Kenapa kita menyarankan menggunakan masker? Karena biasanya kalau kita mudik itu capek ya, Hmm. sehingga aktivitas fisik kita kan jauh lebih meningkat ya pada saat kita proses mudik atau arus ataupun pulang dari mudik ya. Nah, seringkali karena misalnya kan nyupir atau melakukan perjalanan yang cukup jauh karena macet dan sebagainya. Nah, tentunya proteksi pada tempat-tempat kerumunan dengan menggunakan masker itu diperlukan supaya karena kondisi kita yang misalnya kurang fit tadi tetap akan bisa terjaga. Jadi di sisi prokes kita masih mendorong masyarakat, menghimbau masyarakat, karena juga kemarin di akhir Maret ada subvarian baru, dan kita selalu tahu subvarian baru Arcturus ini lebih cepat menular. Tapi pembatasan kegiatan masyarakat seperti yang kita lakukan, itu tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat sistem kesehatan bisa menanganinya dan juga tadi imunitas daripada masyarakat juga cukup tinggi, sehingga fatalitasnya juga sangat rendah. Baik. Jadi artinya apakah kita juga tetap akan meningkatkan kembali sistem testing dan tracing kita karena biasanya setelah Lebaran ini, setelah Hari Raya ada peningkatan kasus meskipun saat ini kasusnya tidak begitu tinggi seperti beberapa tahun belakangan ketika Lebaran melonjaknya sangat luar biasa ribuan bahkan sampai belasan ribu. Apakah kita juga perlu kembali melakukan testing tracing bagi orang yang mudik ke kampung halaman dan kembali lagi ke ibu kota terutama di Jakarta yang menjadi epicentrum biasanya? Ya, tadi dengan indikator-indikator tadi dan terus kita memonitor ya tentunya perkembangan penambahan kasus, kemudian yang dirawat di rumah sakit. Ini tentunya testing tracing ini bukan menjadi satu lagi yang seperti saat pandemi ya. Kalau Hmm. kita lihat tadi kami sampaikan bahwa ingat bahwa pandemi ini bukan berarti COVID-nya hilang ya, tapi kemudian yang perlu dipahami masyarakat masih akan ada penyakit COVID ini. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab daripada individu ya. Jadi kalau ada yang positif, secara mandiri melakukan pemeriksaan ke laboratorium, Mas Andrew, kemudian mungkin orang-orang di sekitarnya yang kemarin berinteraksi ya, mungkin saat Lebaran atau saat silaturahmi, diinformasikan bahwa misalnya yang bersangkutan positif, sehingga kalau ada gejala ataupun keinginan untuk melakukan pemeriksaan, itu bisa dilakukan pemeriksaan. Jadi memang kita tidak melakukan tracing secara masif seperti dulu ya, karena memang kasus terus terkendali. Nah, kecuali tadi ya, salah satu syarat dari WHO untuk persiapan ke arah endemi tadi adalah surveillance. Baik itu surveillance penemuan kasus maupun surveillance untuk memantau kalau ada mutasi baru melalui surveillance genomik tadi, Mas Andrew. Jadi kalau tiba-tiba suatu daerah terjadi peningkatan kasus yang signifikan, nah, ini baru tim akan melakukan tracing untuk mengetahui penyebab daripada peningkatan kasus atau lonjakan kasus di suatu daerah tadi. Tapi untuk surveillance genomik ini tentu terus kita lakukan untuk memantau apakah ada varian-varian baru. Jadi kita tahu bahwa kalau ada varian baru ya kita sudah bersiap-siap bahwa mungkin ada peningkatan kasus di suatu daerah. Oke, baik. Jadi memang angka kasus kita yang relatif aman, terkendali, jadi ini tidak perlu dilakukan semasif seperti beberapa tahun belakangan ya. Terakhir, Bu Nadia, apa pesan Bu Nadia untuk warga kita agar tidak terlalu euforia setelah mendengar bahwa kedaruratan dari COVID-19 dicabut oleh WHO? Ya, terus kami ingatkan pertama bahwa pandemi dicabut bukan berarti COVID selesai. COVID masih bisa menular, ingat masih bisa bermutasi sehingga dia semakin bisa cepat menularkan kepada orang lain dan bisa berpotensi untuk fatalitasnya meningkat. Tapi kita punya proteksi yang saat ini masih menjadi program pemerintah yaitu vaksinasi. Jadi segera untuk masyarakat yang belum vaksinasi booster karena baru 70 juta yang mendapatkan vaksinasi booster pertama dan yang booster kedua itu masih di bawah 20 juta, segera manfaatkan vaksinasi yang saat ini masih menjadi program pemerintah untuk semakin meningkatkan imunitas kita. Kita berharap makin kita imunitas makin meningkat, maka virusnya ini semakin lemah. Dan tentunya diharapkan nanti setelah pandemi ini dicabut, walaupun ada virus, karena virus yang semakin lemah dengan imunitas kita yang semakin baik, dia semakin tidak berbahaya untuk kita. Yang kedua adalah tentunya pastikan penyakit-penyakit komorbid segera dikendalikan dengan baik supaya resiko kita bukan hanya untuk COVID, tapi juga untuk penyakit-penyakit lainnya juga semakin rendah.
Baik. Jadi tetap melakukan vaksinasi, kemudian PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, dan protokol kesehatan. Ini juga perlu tetap dilakukan agar semua aspek tadi bisa menjadi sebuah perlindungan yang tebal untuk melindungi diri kita dari berbagai macam penularan virus. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat Mas Andrew. Pemirsa, untuk mengajak masyarakat umum menerapkan pola hidup sehat, Indonesia Vegetarian Society dan World Vegan Organization menggelar Vegan Festival 2023. Seperti apa festivalnya? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.